Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu, para siswa dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kita diberi sehat oleh Allah, diberi longgar oleh Allah, dan diberi umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Bapak Ibu, para siswa dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, dan banyak sekali kefadolan-kefadolan yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah pahala kita ditingkatkan oleh Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'afu lahul hasanah bi asyri amsalihha illa sab'i mi'atin dhifin ila masya Allah. Qala Allah subhanahu ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tiap-tiap amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan ditingkatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan sampai 100 kebaikan, bahkan illa masya Allah, sekehendaknya Allah. Allah berfirman, kecuali bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang telah meninggalkan makan dan minumnya, orang yang telah menahan hawa nafsunya, dia berpuasa itu untukku, maka akan aku lipat gandakan sebesar-besarnya, dan aku sendiri yang akan membalas amalan mereka. Ini merupakan luar biasanya amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang kedua, doa kita di bulan Ramadan ini sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini mau berdoa, doanya pasti diijabahi oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. 3 golongan itu siapa? Disebutkan di dalam Al-Hadis, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin apa saja? Apakah pemimpin pemerintahan, pemimpin organisasi, pemimpin ormas, atau pemimpin apa saja? Kalau dia bisa adil, maka doanya sangat mustajab. Yang kedua, doanya sangat mustajab itu adalah wasoimu hatta yuftiru. Doanya orang yang berpuasa sehingga dia berpuasa, sehingga dia berbuka. Dia mau meninggalkan makanannya, dia mau meninggalkan minumannya sehingga haus terasa di badan, dan dia mau menahan hawa nafsunya, maka Allah membalasnya dengan doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah wada'watul matlumi, doanya orang yang dianiaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, jangan sekali-kali engkau menganiaya orang, karena doa orang yang teraniaya dan kepada Allah tidak ada tamengnya, tidak ada sitrohnya, tidak ada pembatasnya. Artinya doa orang yang teraniaya sangat mustajab dan dikabulkan oleh Allah. Dan lanjutnya dari hadis itu disebutkan, yarfa'uhallah dunal ghamami wa taftahu laha abawabus sama
wa yaqulu bi izzati la ansurannaki walau ba'dakin. Ya rafa'uhallah, mengangkat ha pada doa sapa Allahu Allah dunal ghamami. Besok nanti di hari kiamat, belum hari kiamat itu terjadi, nanti Allah itu akan ada mendung ya, menciptakan sebuah mendung, dan doanya 3 golongan ini nanti ditempatkan oleh Allah di bawah mendung itu. Wa tuftahu lahu abwabus sama, dan Allah membuka pintunya langit. Pintu-pintu langit itu dibuka untuk ketiga doa. Dan Allah berfirman, bi izzati la ansurannaki walau ba'dakin. Wahai doa, dengan kemuliaanku kukabulkan engkau meskipun engkau dipanjatkan di masa yang lalu. Bapak Ibu, para siswa dan saudara-saudara sekalian, inilah keutamaan dari doanya orang-orang yang berpuasa. Salah satunya tadi adalah doa orang yang berpuasa. Maka dari itu, mumpung kita menjumpai bulan Ramadan, perbanyaklah doa, karena doa kita sangat mustajab. Dan kefadolan dari bulan Ramadan yang ketiga adalah iktikaf. Apakah iktikaf itu? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niatan ibadah, dan waktunya adalah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu yang dinamakan dengan iktikaf. Apa pahalanya orang-orang yang iktikaf? Yang pahala dari orang-orang iktikaf itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manit takafa min ashril awakhiri fi Ramadan kana kahajataini wa umrotaini. Barang siapa yang iktikaf 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, maka pahalanya bagaikan orang yang haji 2 kali dan umroh 2 kali. Maka dari itu, pahalanya yang begitu besar ini, kita siapkan diri kita, mental kita, tenaga kita, waktu kita untuk melaksanakan iktikaf di masjid. Begitu juga takmir-takmir masjid supaya membuka pintunya di 10 malam yang akhir ini untuk kegiatan-kegiatan iktikaf bagi jamaahnya. Bapak Ibu, para siswa dan saudara-saudara sekalian, kefadolan bulan puasa yang keempat adalah adanya malam qadar. Malam qadar ini 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhiri fi Ramadan." Mempersungguhlah kamu sekalian nemen-nemonono sira kabeh di 10 malam yang ganjil, di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Artinya, carilah malam qadar di malam yang ganjil, di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Kita mencari malam qadar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, boleh dimanapun berada. Di pasar, di sawah, di ladang, di rumah, di mana saja berada, kita bisa mencari malam qadar. Tetapi kalau iktikaf harus ada di masjid. Apa pahalanya orang-orang yang melaksanakan malam qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita kepada para sahabat-sahabatnya, arba'atun min bani Israel abadullaha thamanina aman lam ya'suhu torfatan ainin. Faqala Ayyuba wa Zakaria wa Hizkil ibn Ajusi wa Yusa ibn Nun. Faqala ajiba Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atahu Jibril, ya Muhammad, ajibat anta wa ummatika min ibadati haula'in nafari abadullaha thamanina aman lam ya'suhu torfatan ainin. Faqad anzalallahu khairan min dalika faqara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin.
Hadza afdalu mimma ajiban anta wa ummatika. Fasura bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat-sahabat tentang kehebatan 4 orang Bani Israel yang menyembah kepada Allah 80 tahun, dan 80 tahun menyembah kepada Allah ini tidak pernah menentang, tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar aturan-aturan agama, meskipun torfatan ainin, meskipun hanya sekejap mata. 4 orang ini tidak pernah menentang pada Allah. Siapakah 4 orang yang hebat ini? 4 orang yang hebat ini adalah: 1. Nabi Ayub. Nabi Ayub ini, Bapak Ibu, para siswa dan saudara-saudara, pernah dicoba oleh Allah. Pernah dicoba oleh Allah dengan sakit selama 18 tahun. Tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan nanah, dan nanahnya pun penuh dengan ulat belatung, dan ditinggal oleh istrinya. Tapi hatinya yang 18 tahun yang diberi sakit oleh Allah, dicoba oleh Allah itu, hatinya tidak pernah menggerutu. Artinya tidak pernah nesu, tidak. Tapi dia tetap mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah Nabi Zakaria. Yang ketiga adalah Hizkil bin Ajusi. Dan yang keempat adalah Yusa bin Nun. Hizkil dan Yusa ini merupakan orang-orang yang sejaman dengan Nabi Musa. Mendengar cerita seperti itu, Rasulullah sendiri yang cerita, dan para sahabat-sahabat yang mendengarkan cerita Rasulullah itu sangat kagum terhadap 4 orang itu. Di dalam kekaguman itu datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, ajibat anta wa ummatika min ibadati haula'in nafari thamanina aman lam yaksuhu torfatan ainin. Wahai Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat, kamu kok kagum terhadap ibadahnya 4 orang Bani Israel yang tidak pernah menentang kepada Allah meskipun hanya sekejap mata. Ketahuilah, faqad anzalallahu khairan min dalika. Allah menurunkan rahmat, yang rahmat itu lebih baik daripada ibadahnya 4 orang 80 tahun tadi. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian malaikat Jibril membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ketahuilah bahwa Allah menurunkan malam Qadar, yang mana malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, lebih 3 bulan. Lebih 3 atau 4 bulan begitu. Jadi lebih baik daripada 4 ibadahnya 4 orang Bani Israel tadi. Dan hebatnya lagi, setiap tahun itu pasti ada malam Qadar. Dan ini diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima penjelasan dari malaikat Jibril seperti itu, fasurro min dalika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wan nasu ma'ahu. Nabi Muhammad senang, para sahabat pun senang, dan kita saat ini pun diharapkan sangat senang dengan adanya malam Qadar. Dan realisasinya kita cari malam Qadar di setiap 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi ibadah kita di hari-hari yang akan kita lalui nanti. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, dan selalu bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Rasul, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.